Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagittarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Tersenyumlah, peristiwa ini nyata di hidupmu. Oke Sagi, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagi, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Knight of Wands. Kartu kedua, di sini ada Four of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya The Lovers. Kartu keempat, di sini ada Temperance. Kartu kelima, di sini kita punya Eight of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ten of Pentacles. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Wands. Baiklah. Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tersenyumlah, peristiwa ini nyata di hidupmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Wands. Nah, di sini tergambar ya bahwa akan ada peristiwa dan keadaan yang akan membuatmu tersenyum, yang akan membuatmu bahagia dan nyaman karena keadaan ini semakin membaik, di mana kamu mulai mampu lepaskan beban, memenuhi tanggung jawab, mengatasi permasalahan-permasalahan, serta mengembangkan kegiatan-kegiatanmu menjadi lebih maju dan meningkat. Di mana mungkin selama ini ya kamu terbebani dengan peristiwa-peristiwa yang sangat membuatmu begitu sulit dan terpuruk ya. Di mana selain kamu mengalami kesulitan ekonomi, kamu juga mengalami kemunduran-kemunduran pada kegiatanmu. Ditambah orang-orang sekitar, teman, sahabat, rekan seolah nggak percaya, seolah takut berdekatan dengan dirimu. Dan ditambah ada tanggung jawab yang besar di dalam memenuhi kebutuhan, di dalam membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Tetapi dengan peristiwa ini, akhirnya kamu mampu menemukan formula yang tepat. Mencari langkah dan solusi terbaik, sehingga kamu mulai mampu membalikkan keadaan menjadi lebih baik. Di mana perekonomian menjadi semakin meningkat. Sikap, perlakuan, cara pandang orang-orang sekitar, lingkungan, teman, sahabat menjadi lebih baik terhadap dirimu. Dan ditambah ada kemajuan dan peningkatan dari kegiatan-kegiatanmu. Dan akhirnya peningkatan secara finansial inilah yang membuat kamu mampu memenuhi tanggung jawabmu, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi dengan sangat baik dan maksimal. Nah, jadi apa solusi? Apa strategi terbaik yang kamu lakukan pada saat itu? Mungkin di saat kamu alami keterpurukan, alami kesulitan, ya, alami sikap dan perbuatan orang-orang yang mungkin sangat tidak mengenakan dan menyenangkan terhadap dirimu, itulah yang kamu jadikan tamparan keras, yang kamu jadikan motivasi. Jadi kamu mulai mampu mengatur langkah dan strategi. Langkah pertama yang kamu lakukan adalah memaafkan keadaan dan memaafkan orang-orang. Menerima kenyataan dan kamu akan menjadi seseorang yang bersyukur dan berterima kasih atas apapun yang kamu dapatkan. Dan dengan rasa syukur inilah
kamu menjadi lebih lega, lebih tenang di dalam menjalankan setiap kegiatanmu, di dalam melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kembali kegiatan-kegiatanmu. Dan benar saja, seiring berjalannya waktu, kamu mulai mampu meningkatkan kualitas dan mutu dari kegiatan-kegiatanmu. Ya. Seperti bos, majikan, kepala kantor, kepala perusahaan, itu menjadi semakin senang, menjadi semakin happy dan puas melihat kualitas dan mutu dari pekerjaanmu yang semakin meningkat. Karena kamu melakukan semuanya benar-benar dengan tulus dan ikhlas, benar-benar dengan tanpa beban, karena kamu sudah berdamai dengan keadaan. Dan dari situlah mereka, dari rasa puas itulah, mereka berkeinginan, tergugah ya, untuk menawarkanmu job, pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Untuk menempatkan kamu di posisi-posisi penting, posisi-posisi strategis pada pekerjaanmu. Dan beberapa di antara mereka mulai memberikan bonus, pemasukan lebih begitu ya. Dan hal inilah yang meningkatkan penghasilanmu. Ya, seperti di bisnis dan usaha. Mungkin dulunya kamu sempat kena tipu, kena tikung, ya, kena salib, ya, dari orang yang kamu anggap rekan, yang kamu anggap partner, ternyata dia mengecewakanmu, mengkhianatimu, bahkan menjadi pesaing terberatmu selama ini. Tetapi dengan kamu terus meningkatkan mutu dan kualitas pada setiap bisnis dan usahamu, ya, pada produksi, kamu tingkatkan pelayanan, kamu tingkatkan promosi yang tepat sasaran. Sehingga di saat ada beberapa pelanggan yang merasa puas dan merasa senang berbisnis dengan kamu, di saat itulah mereka akan cerita kepada siapapun yang mereka jumpai. Dan keesokannya akan semakin banyak customer, pembeli, pelanggan yang datang ke tempatmu dari promosi-promosi dari mulut ke mulut. Dan hal inilah yang meningkatkan penjualan, meningkatkan omset, membawa pemasukan yang lebih banyak di dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu, kamu akan mampu penuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi dengan sangat baik, dan kamu mulai bisa melihat kebahagiaan, melihat kenyamanan terpancar dari wajah dan mata mereka. Maka dari situlah kamu akan segera tersenyum lebar, merasa bahagia, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu, atas kemajuan-kemajuan dan peningkatan-peningkatan pada sendi-sendi kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Knight of Wands. Knight of Wands. Nah, ini adalah energi yang besar. Ya, keberanian untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Keberanian untuk kembali melangkah maju, kembali bergerak. Dan ada keberanian untuk memaafkan keadaan yang lalu, memaafkan orang-orang. Sehingga rasa takutmu, rasa gundah, rasa tidak percaya dirimu mampu kamu ganti dengan energi positif, dengan keberanian-keberanian untuk kembali melangkah, untuk kembali berjuang. Apapun resikonya akan kamu lewati, akan kamu hadapi. Jadi seolah kamu memiliki semangat yang begitu bebas dan lepas. Ada free spirit yang kamu rasakan. Nah, jadi keadaanmu yang lalu lah yang mengajarkan banyak pengalaman, yang mengajarkan banyak pelajaran-pelajaran berharga, sehingga kamu mampu mengatur langkah, menyusun strategi terbaik untuk membawa banyak kemajuan dan peningkatan pada kegiatanmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, ini adalah jalan buntu, penghalang, rintangan yang mampu kamu lepaskan, yang mampu kamu pindahkan. Jalan buntunya mampu kamu dobrak, kamu pecahkan, sehingga kamu mulai mampu melangkah menemukan jalan-jalan terbaik untuk kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Jadi setelah sekian lama tidak ada perubahan, bahkan yang ada hanyalah kemunduran, akhirnya situasinya berbalik menjadi perubahan-perubahan yang baik, menjadi kemajuan-kemajuan yang pesat
pada kegiatan dan kehidupanmu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Lovers. Nah, jadi memang ya, kamu sempat memiliki banyak musuh, banyak kompetitor, banyak pesaing ya di dalam kehidupanmu di masa lalu. Jadi orang-orang inilah ya yang dulunya membuat kamu begitu banyak mengalami kesulitan ya. Seperti mereka selalu menipu, memanfaatkan, ataupun menikung, menikam dari belakang, mengkhianati ya. Tetapi hal inilah yang menjadikan pelajaran berharga di dalam kehidupanmu. Jadi kamu benar-benar mampu menemukan teman, lingkungan, partner, rekan ya, yang lebih baik dan lebih positif karena kamu sudah banyak pengalaman di masa lalu. Nah, jadi dengan terbangunnya kembali komunikasi yang baik ya, terjalinnya kerjasama yang kompak begitu ya, akan ada dampak positif yang saling ditransfer begitu ya. Sehingga kamu banyak mulai mampu menemukan lingkungan dan orang-orang yang tepat untuk memajukan kembali kegiatan-kegiatan. Sehingga ya, orang-orang yang negatif ya, pihak-pihak yang culas ya, lingkungan-lingkungan yang manipulatif akhirnya mampu kamu kesampingkan, kamu ketepikan ya, tidak kamu lagi gunakan di dalam kehidupanmu, dan kamu mulai berada di tengah-tengah lingkungan dan orang-orang yang positif dan saling membangun hal-hal baik untuk satu sama lainnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Temperance. Nah, ini adalah keseimbangan. Keseimbangan ya, keselarasan ya, harmonisasi yang indah ya, mampu kamu temukan kembali di dalam kehidupanmu ya, di mana kamu mulai bisa menjadi seorang yang lebih baik, lebih berkembang ya, dan temukan lingkungan dan orang-orang, teman, sahabat yang tepat, yang positif untuk kehidupanmu, dan dengan begitu terjadilah perkembangan, peningkatan pada kegiatan-kegiatan. Dan ditambah ada kebahagiaan dan kenyamanan yang bisa kamu lihat setiap harinya ya, di saat kamu pulang, di saat kamu sampai ke tengah-tengah orang yang kamu sayangi. Dan inilah sebuah harmonisasi yang begitu indah yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Sehingga kamu mulai memiliki perspektif yang berbeda di dalam menatap masa depanmu. Mulai memiliki pandangan-pandangan yang bijak, positif dan terbuka untuk mengembangkan setiap detail ya kegiatan-kegiatan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, jadi kamu mulai temukan motivasi terbaik di dalam dirimu ya, di saat kamu berada di dalam seperti katakanlah kurungan ya. Kamu terjebak di dalam situasi-situasi sulit, di dalam orang-orang yang tidak menyenangkan. Ya, kamu sempat mengalami keterbatasan berpikir ya, seolah-olah pemikiran, hati, matamu tertutup oleh hal-hal negatif ya. Tetapi hal inilah yang akhirnya mampu kamu lepaskan. Kamu keluar dari keterikatan di masa lalu yang begitu negatif. Dengan cara apa? Dengan cara kamu dengarkan hati nuranimu sendiri. Kamu dengarkan alam semesta, kamu dengarkan sang penciptamu. Sehingga kamu mulai mampu melangkah, berjuang, berusaha ya, dengan kemampuanmu sendiri. Kamu tumbuhkan kembali optimisme dan pemikiran-pemikiran positifmu. Karena apa? Karena kamu tidak ingin lagi berlama-lama pada situasi yang tidak menyenangkan ini. Karena jika kamu semakin lama terjebak di dalam situasi yang buruk, maka kamu akan lebih sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Ya, makanya kamu mulai bisa buka, lepaskan kurungan ya yang menjebakmu pada keadaan-keadaan yang sangat tidak menyenangkan selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, dan akhirnya rasa aman, rasa nyaman, rasa bahagia, bahkan bisa selalu tersenyum lebar ya, mulai kamu rasakan di dalam kehidupanmu. Di mana ya,
kebutuhanmu, kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi terpenuhi dengan sangat baik. Di mana kamu bisa lebih banyak berbagi, berguna dan bermanfaat bagi orang sekitar. Dan finansialmu menjadi lebih stabil, lebih aman, lebih nyaman, dan bisa kamu kelola dengan sangat baik. Karena kamu mampu nih mengatur keuangan dengan sangat bijak. Kamu selalu pandai pisahkan mana yang hanya kamu inginkan dan mana yang benar-benar kamu butuhkan. Dengan kamu cerdas, dengan kamu lebih positif di dalam pengelolaan keuangan, maka kesejahteraan, maka kemapanan di dalam kehidupanmu semakin terjaga dengan sangat baik. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Sagitarius sahabatku, dan semoga temanku Sagitarius ya benar-benar akan segera tersenyum lebar, berbahagia dan merasakan sebuah kenyamanan karena banyak peristiwa, banyak keadaan yang benar-benar membuatmu begitu bersyukur dan berterima kasih karena kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai kehidupanmu saat ini. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.